warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Farah. Apa kabarnya pada kesempatan siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Bagus. Alhamdulillah baik hari ini. Ibu Farah, ini tadi pagi kita kan habis melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi KSE ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana pengalaman Ibu selama melaksanakan pembelajaran tadi itu. Ya, pembelajaran berdiferensiasi KSE menurut saya itu pertama kali untuk saya, karena sebelumnya saya belum pernah mencoba belajar seperti itu. Jadi itu pengalaman pertama buat saya. Sebelumnya hanya membuat EPP ya sesuai aturan seperti itu. Ya. Pertama kali. Oke, terima kasih. Kemudian Bu Farah mengalami kesulitan apa tidak ketika mungkin pembelajaran yang biasanya kalau tadi Bu Farah bilang seperti aturan gitu ya, aturannya biasa, kemudian ini dikembangkan ada berdiferensiasi KSE-nya, kira-kira kesulitannya di mana Bu? Ya, untuk kesulitannya ya ada, tapi kita mencoba menyesuaikan dengan pembelajaran seperti itu, berdiferensi KSE. Apa yang menyenangkan ini? Apa yang menyenangkan? Kalau biasanya seperti ini, kemudian ini ada KSE, berdiferensi juga. Apa yang Ibu dapatkan? Apa yang menyenangkan ketika melaksanakan pembelajaran tersebut? Yang menyenangkan kemarin ketika pembukaan itu, ketika bagian pembukaan atau pendahuluan, itu kita menyetel atau memainkan musik, yaitu musik instrumental itu. Oh iya. Ya. Itu pembelajaran yang menyenangkan. Oh gitu. Karena sebelumnya ya hanya pembelajaran seperti biasa, tidak ada menyetel musik seperti itu. Dan di akhir itu kan ada refleksi. Di sebelum-sebelumnya mungkin pernah atau tidak Bu melakukan ada musik dulu di depan kayak gitu, kemudian di belakang ada refleksi, nafas juga kayak nggak salah kemarin Bu ya. Iya. Kira-kira sebelumnya udah pernah belum Bu seperti itu, atau pernah malah pada bunyi kabeh pada ketawa semua muridnya gitu Bu? Untuk yang menyetel musik itu belum pernah, karena itu kan pertama kali ya. Dan untuk refleksi yang di akhir pernafasan itu juga pertama kali. Jadi secara garis besar menyenangkan atau tidak Bu ini Bu? Pembelajaran seperti yang sudah dilaksanakan sama Ibu kemarin. Menyenangkan itu. Iya. Dan bagaimana respon siswa Bu? Apakah mereka turut senang atau biasa saja atau bagaimana? Ya, siswa ikut antusias. Berarti ikut merasakan asik juga nih mungkin ya, begitu. Mungkin siswa juga merupakan ini sebuah pengalaman pembelajaran yang baru ya Bu ya? Iya, betul sekali. Kira-kira nih Bu, dengan pembelajaran yang biasa Ibu terapkan sebelumnya dengan tadi Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi KSE ya, itu untuk kedepannya Ibu akan mencoba memakai yang mana gitu? Yang biasanya atau ingin meningkatkan lagi, melatih lagi berdiferensiasi KSE itu Bu? Ya, harapannya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran lebih lagi, yaitu dengan salah satunya berdiferensiasi KSE. KSE luar biasa ini Ibu Farah. Kemudian ini Bu, Bu Farah ini depan kira-kira Ibu Farah kan udah mencoba praktik baik ya dengan pembelajaran berdiferensi KSE. Adakah keinginan untuk melakukan pengimbasan atau sharing dengan teman-teman guru sejawat? Kalau ada kesempatan, apakah Ibu ingin membagi apa yang Ibu dapatkan hari ini? Ya, pastinya ingin membagikan pengalaman ini, apalagi pembelajaran yang baru pertama kali
diterapkan pada siswa. Berarti ibu ini terus melatih nih, terus mau pembebasan atau men-sharing dengan teman guru lain ya Bu ya. Gitu. Kemudian nih Farah, ini saya ingin menanyakan rencana pengembangan diri Bu Farah ya. Kira-kira tujuan ibu, tujuan yang hendak dicapai ibu dalam pembelajaran KSE itu ke arah mana itu? Membuat murid nyaman kah? Atau bosanlah pembelajaran yang biasa, saya ingin coba ini, atau mungkin ada alasan lain? Ini sama dengan itu, pembelajaran berdiferensiasi KSE supaya bagaimana membuat pembelajaran itu lebih nyaman, lebih antusias, murid lebih fokus dalam pembelajaran, jadi lebih menyenangkan. Berarti keberpihakan kepada murid. Ya. Dan murid cukup antusias ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia tadi ya, bikin surat ibu ya. Iya, surat. Membuat surat. Surat apa itu Bu? Surat buat gurunya. Kemarin itu surat pribadi. Surat pribadi. Dan untuk tugas di sana ada surat resmi juga. Surat resminya juga ada. Nah, ini Bu, kemarin ibu yang ibu sajikan itu kontennya apa aja Bu? Materinya apa aja? Untuk materinya itu mulai dari surat, bagian-bagian surat itu, surat resmi, yang mulai dari kop surat sampai dengan tanda tangan dari surat resmi. Membuat surat itu. Kemudian dalam materi itu mungkin apakah ibu menyajikan gambar, tulisan atau video sebagai isi kontennya? Untuk penyajiannya ada berupa gambar, yaitu gambar-gambar bagian-bagian surat, mulai dari surat sampai tanda tangan. Kemudian proses pembelajarannya yang sudah ibu lakukan seperti apa? Apakah membuat kelompok atau apa, itu menyenangkan atau tidak? Untuk proses pembelajarannya kemarin, untuk hari ini itu diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Iya, diskusi kelompok. Mereka setiap kelompok itu terdiri dari 6. Jadi setelah diskusi kelompok, mereka mempresentasikan di depan hasil diskusi mereka. Berarti ada produk suratnya itu Bu? Ada. Oh, berarti malah ini berarti berdiferensinya ada konten, proses dan produk gitu ya. Iya. Wah, Bu Farah ini luar biasa ternyata. Baru di coaching langsung bisa. Kemudian lagi ini Bu, apa saja yang bisa mendukung keterlaksanaan pembelajaran di kelas tersebut? Ruangannya atau ibu harus mengatur tempat atau bagaimana? Yang pertama dari murid itu sendiri, mulai dari pakaiannya harus rapi, kemudian kalau lingkungan kelas, dalam kelas itu dari penataan kursi meja itu harus rapi, bersih, seperti itu. Berarti isi kelas diperhatikan. Iya. Baik yang biotik maupun abiotik gitu ya. Iya, betul sekali. Iya Ibu. Kemudian Ibu dalam pembelajaran Bu Farah memandu nggak anak-anak tersebut ketika berdiskusi atau membuat kelompok? Apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, yang saya lakukan ya ketika dalam diskusi kelompok itu memandu, mendampingi siswa ketika berkelompok. Apakah ada anak yang kesulitan berkelompok diskusi? Ya, dalam diskusi kelompok ya ada yang kesulitan, kemudian dari guru atau fasilitator ikut membantu. Keren ini Bu Farah ya. Kemudian ingin saya tanyakan lagi Bu, di balik keberhasilan Ibu tadi dalam pembelajaran itu kan pasti ada hambatan-hambatannya ya Bu ya. Hambatannya. Kira-kira hambatan apa yang Ibu temukan selama pembelajaran tadi? Hambatannya yaitu ketika penggunaan media, sumber belajar. Kemarin kan untuk hari ini kan menggunakan handphone. Ya, untuk mencari atau men-searching materi pembelajaran. Jadi siswa
ketika penggunaan sumber tersebut siswa ada yang tidak mengikuti, mungkin membuka yang lain. Iya. Iya Bu, itu memang kadang-kadang kita nggak bisa kesulitan mungkin ya Iya. ngawasi satu persatu. Baik Bu Farah, ini ada yang saya tanyakan sama Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu Farah ketika kita ini sharing-sharing gitu, pembelajaran kemarin, kemudian kita hari sebelumnya, terus pembelajaran per-KSE, kemudian kita saling sharing, apa yang Bu Farah rasakan? Bagaimana perasaan Bu Farah? Perasaannya ya sangat senang karena bisa saling bertukar informasi, kemudian pembelajaran yang baru menurut saya yang berdiferensiasi KSE. Ingin meningkatkan lagi Bu Farah skill kompetensinya? Sangat pengen. Sangat pengen ya. Iya. Ya paling ke depan kita akan sering berkomunikasi dan berkolaborasi ya Bu ya, demi pencapaian pendidikan yang berpihak pada murid gitu. Ya, itu aja Bu Farah yang bisa saya tanyakan Bu Farah, dan semoga ilmu yang sudah Bu Farah manfaatkan bisa berguna untuk Bu Farah secara khusus dan pada seluruh peserta didik pada umum. Terima kasih Bu Farah atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.